one touch, I can with just one touch, I can feel my body giving. Halo, perkenalkan nama aku Namira Cita Maharani dengan NIM 240407328. Halo, perkenalkan aku Ulfa Latifah dengan NIM akhir 025. Perkenalkan, nama saya Makrif Nurul Islami dengan NIM akhir 108. Halo, perkenalkan saya Azara Diga Naila dengan NIM 24040730094. Nama saya Muhammad Raka Asikar dengan NIM 24040730077. Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama aku Wildan Adeno Pangestu dengan NIM 24040730110. Di sini aku mendapat bagian sejarah digital governance di Mesir. Aku mengutip sumber aku dari artikel jurnal yang berjudul Towards a Better Digital Transformation, a Systematical Review of E-Government Literature in Egypt oleh Hen Abdul El Halim Hafiz. Jadi di artikel ini tuh membahas tentang studi-studi yang membahas tentang e-government di Mesir. Nah, pada studi tersebut ada yang membahas tentang studi perkembangan e-governance di Mesir dari tahun ke tahun. Dari hal tersebut, aku olah kembali, kemudian aku susun menjadi secara kronologikal untuk membahas perkembangan digital governance di Mesir. Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang perkembangan digital governance di Mesir sejarahnya, dan untuk memudahkan dalam menjelaskan, aku akan memberikan pointers yang telah aku sediakan dari tahun ke tahun. Kita mulai dari tahun pertama, tahun 1985. Teman-teman, di tahun 1985, menurut penelitian El Baroni, DKK, pemerintah Mesir itu mulai melakukan investasi terhadap infrastruktur komunikasi dan teknologi. Nah, tetapi implementasi penuh layanan mobile government atau M-government itu tuh masih menghadapi berbagai kendala. Yang paling besar itu tuh berkaitan dengan pengembangan sistem pemerintahan digital. Studi ini juga menyoroti berbagai manfaat yang dapat diperoleh oleh masyarakat dari pemanfaatan layanan e-M-Government, serta memberikan rekomendasi mengenai arah pengembangan M-Government di Mesir di masa yang akan datang. Jadi intinya teman-teman, di tahun 1985 sebenarnya pemerintah tuh sudah melakukan investasi terhadap pengembangan teknologi dan komunikasi di Mesir. Akan tetapi memang hambatannya karena kita tahu tahun 1985 tuh baru-baru banget munculnya penggunaan TIK atau penggunaan teknologi, jadinya lumayan susah di bagian pengembangannya. Nah, jadi studi ini tuh lebih menyoroti bahwa sebenarnya kalau misalkan M-Government itu tuh bisa diimplementasikan, bisa dikembangkan, maka akan memiliki impact atau dampak yang sangat besar terhadap masyarakat. Kita lanjut ke tahun 2003 sampai 2019. Nah, tahun ini itu ada penelitian yang dilakukan oleh Al-Refai dan Saad menganalisis pengaruh e-government terhadap sejumlah indikator tata kelola pada 17 negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara selama periode 2003 sampai 2019. Nah, penelitian itu tuh menyoroti bahwa e-government itu sebenarnya tidak memberikan pengaruh yang sesignifikan itu terhadap indikator seperti partisipasi dan akuntabilitas publik, efektivitas pemerintahan, maupun kualitas regulasi. Analisis jangka panjang juga menunjukkan hal yang serupa, di mana tidak ada dampak yang sesignifikan itu terhadap kualitas tata kelola. Untuk penjelasannya, secara sederhana intinya, karena kita tahu e-government itu kan masih bersifat satu-satu setiap instansi. Nah, penelitian itu menyoroti bahwa sebenarnya dengan implementasi e-government yang setiap instansi itu ada, sebenarnya tuh tidak terlalu efektif dan tidak memiliki impact yang besar terhadap indikator-indikator seperti partisipasi, akuntabilitas publik, efektivitas pemerintahan, maupun kualitas regulasi. Nah, baru di tahun 2004 sampai 2024, penelitian oleh Malaki DKK melakukan tinjauan sistematis mengenai integrasi teknologi informasi dalam sektor e-government. Jadi penelitian ini tuh telah melakukan penelitian di berbagai negara berkembang dan mengamati keberhasilan integrasi teknologi. Penelitian ini tuh juga menekankan pentingnya peran manajemen dalam proses integrasi teknologi dan mengusulkan kerangka kerja inovatif sebagai dasar penelitian di masa depan. Jadi intinya, karena kita tahu bahwa sebelumnya di tahun 2003 sampai 2023 itu tuh mereka mengkaji bahwa sebenarnya e-government tuh tidak efektif, dan di tahun 2004 sampai 2024 mereka mengkaji bahwa sebenarnya dengan adanya integrasi teknologi itu tuh lebih impactful dan lebih sukses dibandingkan dengan e-government yang bersifat satu-satu setiap instansi. Nah, terbaru ini 2025 penelitian oleh Haradi DKK meneliti bagaimana ekspektasi usaha, ekspektasi kinerja, serta tingkat kepercayaan terhadap layanan pemerintah mempengaruhi sikap warga Mesir dalam menggunakan e-government. Di hasil penelitian itu menunjukkan bahwa sebenarnya sikap masyarakat memiliki pengaruh yang kuat terhadap niat untuk menggunakan layanan e-government di Mesir. Dan sikap tersebut biasanya dipengaruhi oleh ekspektasi usaha serta ekspektasi kinerja. Jadi intinya, sejarah digital governance di Mesir kalau misalkan bisa disimpulkan dari literature review, yang pertama, tahun 1985 itu pemerintah masih menginvestasi di bagian teknologi dan sektor informasi. Di tahun 2003 sampai 2023 itu tuh lebih bergerak di bidang e-government yang bersikap satu-satu, di mana penelitian itu menyoroti seberapa kurang efektifnya e-government. Tahun 2004 sampai 2024 itu tuh bergerak di bidang integrasi teknologi dan bagaimana hal tersebut tuh sangat efektif untuk pemerintahan.
terakhir tahun 2025 itu tuh membahas tentang bagaimana sebenarnya sikap masyarakat itu juga memiliki pengaruh terhadap penggunaan digital governance dan perkembangan digital governance di Mesir. Jadi, saya akan menjelaskan gambaran umum digital governance di Mesir. Secara umum, digital governance di Mesir berkembang sebagai bagian dari pembangunan nasional yang diarahkan melalui EGPT Vision 2030. Jadi, transformasi digital di Mesir bukan program yang berdiri sendiri, tetapi masuk ke dalam strategi besar negara untuk mendorong pemerintahan yang lebih modern, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pemerintah Mesir menjalankan arah tersebut melalui program digital EGPT. Program ini menjadi salah satu langkah utama dalam mempercepat transformasi digital di berbagai bidang. Ada 3 fokus utama dalam program ini. Yang pertama, digitalisasi sistem pemerintahan dan pelayanan publik. Kedua, pengembangan keterampilan dan lapangan kerja digital. Ketiga, penguatan inovasi. Dari 3 fokus ini terlihat bahwa digital governance di Mesir tidak hanya bertujuan mempermudah urusan administrasi, tetapi juga membangun ekosistem digital yang lebih luas. Transformasi digital di Mesir dirancang sebagai perubahan yang bersifat struktural. Artinya, pemerintah tidak hanya mengubah layanan manual menjadi layanan online. Pemerintah juga berusaha memperbaiki cara kerja birokrasi, mempercepat pelayanan, dan membuat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat menjadi lebih efisien. Jadi, digital governance di Mesir tidak hanya berbicara soal teknologi, tetapi juga soal perubahan dalam sistem pemerintahan. Dalam penerapannya, digital governance di Mesir sudah berkembang di berbagai sektor. Layanan digital tidak hanya diterapkan pada satu bidang, tetapi sudah mencakup administrasi kependudukan, layanan hukum, kesehatan, pendidikan, pertanian, sampai investasi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Mesir berusaha membangun layanan publik digital yang lebih luas dan terintegrasi. Selain itu, akses layanan digital juga diperluas melalui portal layanan daring dan perangkat bergerak. Pemerintah juga mengembangkan sistem identitas digital untuk mendukung proses pelayanan publik. Dari sisi hubungan pelayanan, implementasi digital governance di Mesir tidak hanya terlihat pada hubungan pemerintah dengan warga negara atau G2C, tetapi juga pada hubungan pemerintah dengan sektor bisnis atau G2B. Ini berarti transformasi digital di Mesir juga diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, investasi, dan efisiensi pelayanan bagi pelaku usaha. Tujuan dari penerapan digital governance ini adalah meningkatkan efisiensi birokrasi, memperkuat transparansi pemerintahan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Karena itu, transformasi digital di Mesir dipandang sebagai instrumen penting dalam modernisasi pemerintahan sekaligus penguatan daya saing ekonomi nasional. Program digital EGPT tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki birokrasi, tetapi juga mendorong perubahan sosial yang lebih luas menuju masyarakat digital. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala. Tantangan yang masih terlihat antara lain keterbatasan infrastruktur digital, kesenjangan literasi digital di masyarakat, dan resistensi organisasi terhadap perubahan. Jadi, meskipun Mesir sudah memiliki arah kebijakan dan dasar digital governance yang cukup jelas, implementasinya belum sepenuhnya optimal di semua sektor. Secara keseluruhan, digital governance di Mesir menunjukkan bahwa transformasi digital dapat menjadi strategi penting dalam membangun pemerintahan yang lebih modern, efisien, dan terintegrasi. Mesir sudah memiliki fondasi yang cukup kuat, tetapi keberhasilan jangka panjangnya tetap bergantung pada kesiapan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan kemampuan lembaga pemerintah untuk beradaptasi dengan perubahan. Transformasi digital governance di Mesir dibangun di atas fondasi data governance dan interoperabilitas untuk mendukung layanan publik digital yang terintegrasi. Landasan utamanya terdapat pada pasal 68 Konstitusi Mesir yang menegaskan bahwa data adalah aset publik dan harus dapat diakses secara transparan. Berdasarkan prinsip ini, pemerintah melalui MCIT dan MSAD mengembangkan sistem layanan publik digital yang terintegrasi. Integrasi antar instansi diperkuat melalui kebijakan G2G Interoperability lewat keputusan Perdana Menteri nomor 856 tahun 2010 yang mewajibkan pertukaran data melalui jaringan nasional. Implementasi kebijakan ini diwujudkan dalam platform Digital Egypt yang menyediakan layanan G2C dan G2B secara terpadu. Dengan demikian, transformasi digital di Mesir tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga merupakan bagian dari reformasi negara secara menyeluruh.
Untuk best practices yang ada di Mesir sendiri terdapat 2 poin utama. Yang pertama adalah platform layanan digital pemerintah. Jadi salah satu best practices dalam perkembangan digital governance di Mesir yaitu pemerintahnya menyediakan portal layanan publik digital atau biasa disebut Egypt e-Government Portal yang dapat diakses melalui egypt.gov.eg yang fungsi utamanya sebagai pusat layanan pemerintah berbasis online yang menyediakan lebih dari 70 layanan digital yang dapat diakses oleh masyarakat dan juga pelaku usaha. Jadi, masyarakat dan pelaku usaha dapat mengakses berbagai layanan administratif secara online, seperti layanan transportasi, layanan kendaraan dan SIM, layanan bisnis, layanan hukum lalu lintas, layanan lingkungan, layanan tiket pesawat Egypt Air, layanan pariwisata, dan juga layanan budaya yang ada di Mesir. Hal ini menjadi salah satu best practices dikarenakan membantu meningkatkan efisiensi pelayanan publik yang ada di sana dengan berbagai layanan administratif yang dapat diakses secara digital. Contohnya seperti pengisian formulir secara digital, pengajuan dokumen secara digital, serta pembayaran layanan yang dilakukan secara elektronik. Namun demikian, terdapat beberapa kendala, contohnya seperti kesenjangan literasi digital di masyarakat, serta resistensi birokrasi terhadap perubahan digital. Selanjutnya, untuk poin yang kedua adalah sistem integrasi layanan atau biasa disebut one-stop government service. Jadi, salah satu praktik terbaik lainnya dalam portal e-government yang ada di Mesir adalah penerapan sistem bilingual. Jadi, terdapat 2 bahasa. Yang pertama adalah bahasa Arab atau Arabic, dan yang kedua adalah bahasa Inggris atau English. Tentunya hal ini memudahkan akses pengguna seperti warga negara atau biasa disebut citizen, yang kedua adalah pelaku usaha atau bisnis, yang ketiga adalah warga negara asing dan juga investor. Selain itu, juga terdapat teknologi integrasi layanan untuk menghubungkan berbagai sistem pemerintah. Contohnya seperti XML, kemudian ada SOAP, dan yang ketiga adalah web services. Kemudian di Mesir, pemerintahnya juga mengembangkan berbagai kebijakan infrastruktur digital. Contohnya seperti National Broadband Strategy dan juga Digital Identity System yang fungsinya untuk memperluas akses digital dan untuk memudahkan verifikasi identitas secara online. Tetapi di Mesir sendiri untuk kesiapan teknologi beberapa instansi dan juga wilayahnya belum merata. Adapun yang masih menjadi tantangan dan kendala dalam implementasi e-government di Mesir yaitu yang pertama, digital divide atau kesenjangan digital. Digital divide merujuk pada kesenjangan yang terjadi antara individu maupun kelompok masyarakat dalam akses dan pemanfaatan penggunaan teknologi digital. Hal ini mencerminkan adanya perbedaan dari mereka yang mampu mengakses dan memanfaatkan infrastruktur digital dengan mereka yang tidak mampu atau tidak memiliki akses. Selanjutnya, Fanzik dan Hacker mengidentifikasikan 4 kemungkinan ketimpangan digital. Yang pertama, yaitu akses fisik terhadap teknologi digital. Yang kedua, akses psikologis, yaitu motivasi dan minat untuk menggunakan teknologi digital. Yang ketiga, akses penggunaan, yaitu peluang seseorang untuk menggunakan teknologi digital untuk hal yang bermanfaat. Yang keempat, akses keterampilan, yaitu kesenjangan kompetensi dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital secara efisien. Lalu, terdapat 4 faktor penentu yang mempengaruhi digital divide, yaitu yang pertama, usia. Biasanya, terdapat kesenjangan digital antara generasi muda yang lahir dan tumbuh bersama perkembangan TIK dengan generasi tua yang mungkin tidak mengalami. Yang kedua, pendidikan. Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami dan menggunakan teknologi digital. Yang ketiga, pendapatan, di mana kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan seseorang maupun suatu negara dalam mengembangkan teknologi digital. Hal ini bisa dilihat dari gross domestic product tiap negara jika studi perbandingannya itu antar negara. Namun, beberapa penelitian menggunakan pendapatan individu per bulan sebagai indikator untuk menggambarkan tingkat ekonomi. Yang keempat, rurality atau wilayah tempat tinggal. Rurality diukur berdasarkan tingkat kepadatan penduduk. Wilayah dengan penduduk yang tinggi cenderung lebih cepat menerima perkembangan teknologi dibandingkan yang rendah, karena kepadatan penduduk memudahkan masyarakat untuk berinteraksi sehingga inovasi teknologi lebih cepat terlihat dan tersebar. Selain itu, perbedaan wilayah seperti antara pedesaan dengan perkotaan dapat mempengaruhi ketersediaan infrastruktur teknologi dan jaringan internet. Salah satu faktor penting yang mendorong penggunaan e-government adalah kemudahan dalam mengakses layanan. Kemudahan layanan atau service convenience merujuk pada penilaian masyarakat terhadap seberapa efisien waktu dan usaha yang digunakan untuk mengakses layanan e-government. Namun, adanya kesenjangan digital, maka tidak semua orang bisa mengakses layanan e-government. Misalnya, masyarakat yang tidak memiliki akses internet dan kemampuan digital akan berpandangan bahwa layanan digital yang seharusnya mempermudah justru akan menjadi mempersulit bagi sebagian masyarakat.
Tantangan selanjutnya yaitu beberapa instansi pemerintah masih mengadopsi birokrasi tradisional, meskipun sudah tersedia teknologi digital di sana. Hal ini menyebabkan layanan yang diberikan kepada masyarakat itu kurang efisien dan terjadi pemborosan sumber daya. Selanjutnya, belum terdapat kerangka evaluasi yang jelas untuk mengukur dampak nyata dari layanan e-government terhadap efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat. Karena tidak adanya evaluasi yang jelas, sehingga pemerintah itu sulit menentukan apakah program yang dijalankan itu sesuai dengan harapan atau tidak. Dan yang terakhir, struktur administrasi di Mesir juga bersifat heterogen, di mana setiap gubernur dan kementerian memiliki tingkat kesiapan teknologi dan kemampuan implementasi yang berbeda-beda yang berakibat pelaksanaan e-government di Mesir tidak merata di seluruh wilayah. Oke, yang terakhir ada lesson learned atau penerapan dari governance digital di Mesir yang mampu diterapkan di Indonesia. Jadi di sini ada beberapa artikel juga yang saya gunakan untuk menganalisis penerapan governance digital di diterapkannya di Mesir. Jadi ada 4 poin utama yang saya tandai bisa mampu diterapkan di negara Indonesia. Yang pertama ada integrasi layanan publik dalam satu platform digital. Terus yang kedua ada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi pemerintahan. Terus yang ketiga ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang digital. Serta yang terakhir ada adanya dukungan kebijakan dan regulasi yang jelas dari pemerintah. Nah, jadi yang pertama itu ada integrasi layanan publik dalam satu platform digital. Di mana pemerintah negara Mesir itu mengembangkan sistem e-government yang terpusat dengan pendekatan public centric service delivery dan one stop shop e-service. Public centric service delivery ini sendiri itu mengartikan pelayanan pemerintah dirancang dengan fokus pada kebutuhan masyarakat sehingga sistem dibuat agar mudah digunakan dan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan. Sementara di sisi lain, one stop shop e-service berarti berbagai layanan penggunaan pemerintah itu disediakan dalam satu platform digital sehingga masyarakat tidak perlu mengakses banyak sistem yang berbeda-beda. Artinya, dengan pendekatan ini masyarakat dapat memperoleh layanan secara lebih cepat, praktis, dan efisien. Selain memudahkan masyarakat, juga integrasi sistem ini itu membantu meningkatkan koordinasi antar instansi. Karena pertukaran data dan informasi itu memerlukan kurang lebih struktur yang lebih lama. Jadi jika ada sistem seperti ini itu akan lebih mempermudah dan lebih terorganisasi. Yang poin kedua ada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi pemerintah. Jadi di sini transparansi dalam konteks ini berarti keterbukaan informasi sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana proses pelayanan publik dijalankan. Melalui sistem digital, masyarakat mampu mengakses berbagai informasi mengenai pelayanan publik dengan lebih mudah seperti prosedur pelayanan, terus ada proses administrasi atau dan yang lainnya. Dengan adanya informasi yang jelas dan terbuka, masyarakat dapat memahami proses pelayanan dengan lebih baik dan mengurangi ketidakpastian di birokrasi. Selain itu juga, teknologi digital itu memungkinkan pemerintah melakukan pemantauan program secara lebih sistematis melalui pengolahan data yang tersimpan dalam sistem. Nah, hal ini tuh membantu pemerintah mengidentifikasi kendala yang muncul dalam pelayanan publik sehingga perbaikan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif. Untuk poin ketiga yaitu terkait dengan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang digital. Artinya transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi saja, tapi juga pada kemampuan aparatur pemerintah untuk menjalankan sistem tersebut. Dalam hal ini, peningkatan kapasitas sumber daya manusia berarti meningkatkan kemampuan pegawai pemerintah dalam memahami dan menggunakan teknologi digital. Hal ini bisa dilakukan melalui pelatihan, peningkatan digital literasi, serta penguatan kemampuan teknologi informasi. Digital literasi sendiri merupakan kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi digital secara efektif. Dengan dilakukannya cara tersebut, aparatur pemerintah dapat lebih mudah beradaptasi dengan sistem kerja berbasis teknologi dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih efisien. Poin terakhir terkait dengan dukungan kebijakan dan regulasi yang jelas dari pemerintah. Nah, jadi pelajaran terakhir dari pentingnya dukungan kebijakan dan regulasi yang jelas dari pemerintah itu terkait dengan pelaksanaan digital governance di negara mereka. Artinya, transformasi digital tidak cukup hanya dengan menyediakan teknologi saja, tetapi juga membutuhkan arah kebijakan yang jelas agar sistem dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan. Nah, jadi ini tuh ada beberapa kesiapan tersendiri. Kesiapannya itu meliputi strategi, proses, teknologi, dan people. Strategi merujuk pada perencanaan dan arah kebijakan yang jelas dalam pengembangan digital governance. Proses berkaitan dengan penyesuaian proses kerja dalam birokrasi agar dengan cepat mendukung penggunaan sistem digital. Terus selanjutnya ada teknologi, yaitu mengacu pada infrastruktur dan sistem teknologi yang digunakan dalam pelayanan publik. Terus yang terakhir ada people tadi, yaitu merujuk pada sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk menjalankan sistem tersebut. Nah, dengan memperhatikan keempat ini, transformasi digital dalam pemerintahan itu dapat berjalan secara lebih efektif dan mampu meningkatkan kualitas dalam pelayanan publik.